Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eryani SPD MSI. Saya adalah peserta PKDP UIN Araniri Banda Aceh tahun 2026. Saya merupakan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang. Video materi pembelajaran saya mengenai manajemen sumber daya manusia. CPMK 2 saya menjelaskan manajemen sumber daya manusia, sementara sub CPMK 4 saya mampu menganalisis sasaran manajemen sumber daya manusia serta upaya peningkatannya. Indikator pencapaiannya menjelaskan sasaran dan upaya peningkatan manajemen sumber daya manusia. Apa itu sumber daya manusia? Nah, dalam dunia bisnis dan institusi, sumber daya manusia adalah aset paling berharga yang mencakup seluruh karyawan atau orang yang dipekerjakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan kualifikasi, keterampilan, pengalaman, dan produktivitas tenaga kerja. Dalam kehidupan sehari-hari, sumber daya manusia itu mempunyai potensi berupa daya pikir, fisik, dan keterampilan yang dimiliki individu. Sementara SDM berfungsi sebagai penggerak utama baik untuk mencapai tujuan pribadi, kebutuhan keluarga maupun kontribusi dalam bermasyarakat. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses sistematis untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan tenaga kerja di dalam suatu organisasi. Nah, manajemen sumber daya manusia berfokus pada perencanaan sumber daya manusia, pengembangan karyawan, pengelolaan tenaga kerja, dan memastikan bahwa karyawan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia tersebut yaitu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mencapai keunggulan yang kompetitif, menciptakan lingkungan kerja yang positif, serta mengurangi turnover karyawan. Sasaran sumber daya manusia yaitu memaksimalkan kinerja produktivitas organisasi melalui optimalisasi keefektifan karyawan dan secara simultan meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan serta memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang sangat bernilai bagi organisasi. Dalam sumber daya manusia ada yang disebut dengan kontrak psikologis, di mana serangkaian ekspektasi yang dimiliki seorang individu menyangkut apa yang akan didistribusikan untuk organisasi dan apa yang akan diberikan oleh organisasi sebagai balas jasa. Dasar dari konsep kontrak psikologis mencoba memberi kenyamanan secara psikologis kepada para karyawan yang bekerja di sebuah organisasi. Karyawan bagi perusahaan bukan hanya sekedar aset, namun juga mitra bisnis yang dipercaya untuk mendukung pembangunan perusahaan. Upaya peningkatan sumber daya manusia itu kontribusi dari individu, insentif dari organisasi. Nah, kita melihat di sini kontribusi dari individu itu adanya upaya, kemampuan, kesetiaan, keterampilan, waktu, dan kompensasi pada karyawan. Sementara insentif dan organisasi merupakan gaji, jaminan kerja, tunjangan, peluang karir, status, peluang promosi. Peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sangat penting, di mana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, membentuk karakter dan etika kerja pada karyawan, menumbuhkan kreativitas dan kemampuan berpikir secara kritis pada karyawan, menyiapkan tenaga kerja yang berkompeten, dan mendorong kesetaraan kesempatan belajar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya peran pendidikan itu sangat penting. Tantangan dalam sumber daya manusia di Indonesia itu hambatan menuju sumber daya yang unggul. Tantangan utamanya itu tingginya angka pengangguran di usia muda, ketimpangan akses pendidikan antar wilayah, perubahan teknologi dan globalisasi yang secara cepat, kurangnya keterampilan abad ke-21 di mana kita kurangnya berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Nah, peran generasi muda itu sangat penting dalam kemajuan bangsa, di mana kita sebagai sumber daya manusia yang belajar dan mengembangkan keterampilan harus punya inovasi dan berkreasi dalam bidang teknologi, seni, dan sosial, menjaga persatuan dan nilai budaya bangsa, menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan di lingkungan sekitar, serta kita harus ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
manajemen sumber daya manusia, yaitu di mana manajemen itu merupakan seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi proses pendayagunaan pegawai. Fokus utamanya yaitu mengelola manusia sebagai aset paling berharga agar dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dari organisasi. Demikian video pembelajaran singkat dari saya. Semoga materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.